Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsino. Tapi biasa teman-teman menyebut saya atau memanggil saya Seno dengan panggilan di dunia sosial media itu Seno Trigona dikenalnya. Saya di sini sebagai motivator atau inisiator sebuah produk. Dalam hari ini bersangkutan dengan pemberdayaan masyarakat bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan membangun terlebih dahulu sumber daya manusianya. Kalau untuk lokasi saat ini saya domisili berada di Tambak Wetan, Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Awal mula saya menjadi pendamping sebenarnya tahun 2014 saya berawal masuk wilayah Wonogiri. Dalam hal ini saya mendapatkan istri orang Wonogiri. Kemudian pada saat itu saya pribadi tidak punya pekerjaan dalam waktu itu, menjadi seorang pengangguran walaupun saya sudah beristri. Karena saya suka melihat potensi alam di setiap daerah, maka dari itu pada saat itu saya mencoba untuk menggali informasi sumber daya alam apa sih yang di Wonogiri, di tempat istri saya ini yang belum tergali potensinya. Kemudian saat itu saya menemukan sesuatu hal yang belum sama sekali dimanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu berawal dari madu trigona. Madu trigona itu dalam bahasa Latinnya trigona, dalam bahasa lokalnya yaitu madu kelanceng atau lebah kelanceng. Selama ini masyarakat cenderung melihat atau menyikapi lebah kelanceng ini itu sebagai hama ataupun merugikan bagi masyarakat. Karena cerita dari masyarakat bahwasanya lebah kelanceng ini masuk ke telinga dan akhirnya di situ menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang istilahnya terganggu tersebut. Untuk wilayah atau daerah kota atau pulau yang saya dampingi saat ini ada di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Sulawesi, kemudian daerah Sumatera itu meliputi Lampung, Medan, sama Riau, Pekanbaru. Ada beberapa kelompok tani dalam hal ini mengenai trigona. Kemudian untuk di sana, di luar pulau, itu adalah petani-petani produktif atau pembudidaya produktif yang hasil produksinya itu saya serap untuk dikirimkan ke Jawa, dalam hal ini ke saya. Nah, dari sini di Jawa itu saya membuat komunitas lagi, yaitu komunitas peternak edukatif yang tugasnya untuk menyerap hasil produksinya, kemudian membantu petani produktif yang ada di luar Jawa untuk memasarkannya di Pulau Jawa. Berawal dari saya menggeluti trigona, kemudian berlanjut kepada tanaman-tanaman herbal. Pada dasarnya lebah trigona itu potensi manfaat untuk pengobatan sangat luar biasa. Madu trigona sendiri selama ini dikenal kalau di luar, bahasa-bahasa luar, menjadi madu obat. Kemudian saya berinisiatif bagaimana sih supaya manfaat dari madu trigona ini benar-benar menjadi obat yang sangat baik. Kemudian kami sudah tidak saya lagi, menjadi kami, karena kami sudah berkelompok. Kami akhirnya berdiskusi untuk mendatangkan tanaman-tanaman herbal dan memanfaatkan bagaimana sih untuk dikelola di Indonesia, dikembangkan, kemudian menjadi produk-produk yang baik sebagai pendamping untuk
madu tersebut, yaitu dalam hal ini madu trigona. Nah, saat ini yang kami kembangkan 3 tahun yang lalu, selama kurun waktu sebelum pandemi, kita sudah mendatangkan Black Ginger atau Kaempfera parviflora dari India sama dari Thailand. Nah, kemudian setelah menjadi produk, kami beralih untuk mengembangkan tanaman lain dalam hal ini yang mempunyai kandungan omega 3, 6, 9 dan vitamin A serta vitamin E nya tinggi dan puluhan kali lipat daripada omega 3, 6, 9 minyak ikan salmon. Dalam hal ini adalah tanaman kacang saca inci yang kami datangkan dari Peru. Produk turunan yang kami lakukan selama ini sejak 2014 sampai sekarang, tentunya dalam hal ini adalah madu trigona itu sendiri. Madu trigona mempunyai kandungan asam-asam organik yang lebih tinggi, asam glukonat dan asam laktatnya juga baik. Di situ mempunyai anti kanker yang sangat luar biasa, madu trigona itu sendiri. Nah, kemudian untuk agar manfaatnya untuk pengobatan lebih baik, lebih dominan, kami membuat produk turunan dari apa yang kita kembangkan, kita kelola, kita budidayakan, yaitu kunyit hitam yang mempunyai antioksidan tinggi, anti kanker tinggi. Kemudian saat ini kita sudah mengkombin apa manfaatnya madu trigona yang dipadukan dengan kunyit hitam bagaimana, madu trigona yang dipadukan dengan ekstrak buah tin itu bagaimana. Selama ini dari testimoni-testimoni yang ada melalui konsumen kami, di situ dapat menyembuhkan diabetes, kanker, menghambat merembetnya atau pergerakan dari perakaran sel kanker itu sendiri. Nah, sudah banyak juga testimoni-testimoni yaitu menyehatkan fungsi pankreas sehingga stimulan dalam tubuh itu kembali baik. Dan kemudian sumber daya alam yang sangat banyak itu ada di Kalimantan, Sumatera, khususnya di luar Pulau Jawa. Itu potensi trigona yang sangat luar biasa. Dari situ saya tidak mempunyai modal atau akomodasi untuk pergi keluar pulau tersebut, tetapi saya punya keinginan yang sangat kuat. Saat itu saya coba untuk menabung sedikit demi sedikit dan kemudian berhasil untuk berangkat ke satu wilayah, yaitu di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Barabai. Di sana saya ketemu dengan teman satu komunitas yang saya kenal di sosial media, namanya Bang Fahrudin. Nah, dari membangun awal saya bertemu dengan Bang Fahrudin itu, kemudian mencoba untuk membudidayakan trigona yang lebih produktif. Dalam hari ini yang kita kembangkan di sana jenis Heterotrigona itama. Kemudian berjalannya waktu, setelah kita memulai 2-3 bulan, hasil panen dari Kalimantan itu belum bisa dijual kemana-mana. Kemudian saya mencoba untuk menawarkan melalui sosial media. Hasil panen dari Kalimantan itu dikirimkan ke saya. Setiap bulan saya bisa dapat kiriman itu 100-200 liter per bulan. Dari menjual madu tersebut, kemudian mendapatkan keuntungan. Setelah mendapatkan keuntungan, saya rasa di situ sudah cukup untuk saya beli tiket untuk keluar pulau. Dari keuntungan berjualan madu tersebut, kemudian saya mencoba terbang mengunjungi ke daerah-daerah lain yang mempotensi yang sama. Kemudian di sana membangun sebuah komunitas untuk budidaya. Ada titik terendah waktu itu, setiap kepergian saya untuk kembali ke rumah, sampai ke rumah, total kemungkinan saya di perjalanan adalah 10-15 hari di perjalanan. Jadi uang hasil jualan madu, keuntungannya untuk keliling sampai rumah sudah habis lagi. Selama 1 tahun saya bolak-balik, hampir saya tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan sudah beberapa kali saya kehabisan uang di perjalanan. Disitulah yang saya rasakan
Waktu itu istri saya juga masih WB di salah satu SD di sini. Nah, di situ sangat kerasa banget beratnya, yaitu ketika saya kehabisan uang sampai di pangkalan ojek untuk kembali pulang ke rumah. Yang membayar ojek untuk sampai ke rumah itu istri saya. Nah, disitulah saya mulai mensiasati bagaimana ini sumber daya alam ini masih bisa terkelola dan saya harus berjuang untuk keliling terus. Dan itu berjalan selama 2 tahun untuk saya keliling Indonesia, dan selama 2 tahun itu juga saya belum bisa menabung apapun. Untuk pemasaran, apa yang kami kelola saat ini, yang kita hasilkan bagaimana membuat produk-produk turunan, hasil alam dan lain-lain untuk membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan untuk menikmati atau mengkonsumsi produk-produk kami. Kami bekerja sama dengan teman-teman reseller atau bahkan pembudidaya yang kami kumpulkan melalui sosial media. Ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan Instagram, ada juga yang menggunakan Google Ads. Dan kalau saya pribadi, saya lebih fokus bukan pada penjualannya, tapi lebih ke edukasi bagaimana manfaat dari madu, manfaat dari kehidupan trigona, manfaat dari tanaman herbal yang kami kelola bersama. Untuk harapan ke depan, semua petani yang tergabung dalam komunitas kita, entah itu dengan trigona, entah itu kunyit hitam, entah itu kacang saca inci, yuk kita selalu solid, kita selalu mendukung. Satu, kami, saya, dan kita semua tidak bisa menjadi kesatuan sesuatu hal yang kuat jika kita selalu bergerak sendiri-sendiri. Harus ada posnya masing-masing. Dari beberapa kelompok industrian, petani, industri, marketing, ini harus satu manajemen, dalam artian satu kesepakatan. Dengan begitu, bagaimana pengelolaannya ke depan itu bisa dikelola dengan baik. Satu pesan saya untuk semua petani, entah itu komunitas atau komoditi apapun, di bidang apapun, yaitu jangan pernah menerima tawaran sesuatu hal yang belum pasti penyerapannya. Yang kedua, jikalau ditawari sebuah program, entah itu menanam, entah itu budidaya, tanyakan bagaimana MOU-nya, penyerapan di harga berapa, kontrak kerja berapa, jangkanya, jangka berapa tahun. Di situ akan menjadi titik kemenangan daripada petani, karena sudah jelas programnya, siapa yang menyerap, dengan harga ketentuan berapa, kemudian kontrak kerjanya sampai berapa tahun. Selama ini petani kita selalu euforia, sesuatu hal yang saat itu lagi boom, kemudian tanpa mengikuti prosedur yang ada. Di situ harus ada kontrak kerja dengan siapa dan lain-lain. Mereka pasti bergerak sendiri-sendiri dan di situ tidak terkelola. Akhirnya menjadi petani-petani liar. Pada dasarnya MOU atau ketentuan harga, penyerapan dan lain-lain, terutama ini menjadi produk akhir apa, petani juga harus paham. Nah, saya berharap kepada petani seluruhnya di Indonesia, pahami 3 unsur tersebut, 3 hal tersebut. Kemudian di situ jika merasa Anda saat itu dengan 3 tersebut diuntungkan, kerjakan. Jika tidak masuk dengan apa yang diusulkan atau yang mau ditawarkan kontraknya, jika merugikan petani, jangan dilakukan. Itu pesan saya.